Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu sebagai hamba Allah yang dhaif, kita memanfaatkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk ketaatan kepada Sang Pemberi nikmat. Kita sampaikan sholawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah teladan kita, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah Islam yang disampaikan kepada kita. Di dalamnya berisi petunjuk sehingga kita bisa melaksanakan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Petunjuk itu menjadi pedoman bagi kita dalam melaksanakan setiap aktivitas, dan kita meyakini bahwa seluruh kegiatan kita di dunia ini, apapun itu namanya, ada contoh teladannya dari Rasulullah SAW. Baik contoh itu tersurat maupun tersirat, kita pahami dari penjelasan para ulama. Karena tidak ada perbuatan yang tidak memiliki status. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas tentang utang piutang. Atau kita pakai istilah ad-dain wal qard. Jadi di dalam terminologi fikih itu sebenarnya menyangkut tentang utang piutang. Ada dua istilah ya, ada ad-dain dan juga ada al-qard. Nah, tapi memang untuk mencari padanan istilah terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu terkadang disamakan terjemahannya ya, baik ad-dain maupun al-qard. Padahal keduanya beda, disebutkan di dalam hadis itu berbeda, dan juga konsekuensi hukumnya juga beda. Nah, apa itu ad-dain? Ad-dain itu adalah setiap transaksi pertukaran di mana salah satu kompensasinya ada di tempat atau tunai dan yang lain masih goib atau dalam tanggungan. Ya. Jadi intinya setiap utangan, ya, setiap utangan baik karena transaksi, baik karena merusak ya, sesuatu, ataupun karena meminjamkan sesuatu, itu disebut sebagai ad-dain. Nah, sehingga kompensasi atau harta yang goib di dalam tanggungan itulah yang disebut sebagai ad-dain. Jadi sesuatu yang kita janjikan kepada orang lain untuk dibayarkan. Untuk dibayarkan ketika kita berutang, itulah yang disebut sebagai dain. Malun hukmiyun yasbutu fisin. Jadi harta yang definitif terbukti ada dalam tanggungan pihak yang sehingga kalau kita rinci, dain itu atau kita terjemahkan utang ya, dain, semua semua hal yang harus kita bayarkan kepada orang lain. Ya, semua utang yang harus kita bayarkan kepada orang lain, yang sebab utang itu terjadi bisa karena tiga hal. Ya. Yang pertama, ada harta yang belum kita tunaikan, sehingga muncul utang. Misalnya orang nikah, ya,
kemudian disebutkan maharnya tidak tunai. Nah, berarti si suami ya, atau calon suami ini berutang kepada istrinya. Utangnya apa? Berupa mahar yang tidak tunai. Nah, itu berarti dia harus membayarkan maharnya. Misalnya maharnya berupa dijanjikan misalnya cincin emas, ya kan? Atau sesuatu yang berharga lainnya. Maharnya kebun misalnya. Seluas berapa gitu ya. Kemudian diat yang belum dibayar. Diat itu hukuman ya. Hukuman dalam Islam. Kemudian denda ganti rugi dan sebagainya. Ya. Kenapa itu muncul? Misalnya kita merusak barang orang, ya, sehingga kita harus ganti rugi. Ya. Di jalan lah ya, jalan kita nabrak, ada mobil parkir, ya, kita naik sepeda motor atau naik mobil, karena terlalu ngantuk, tabrak mobil orang yang sedang parkir. Akhirnya kemudian lecet. Nah, tentu saja dia akan meminta ganti rugi, ya kan? Apakah dicat ulang atau gimana ya. Nah, itu kan dan kemudian kita katakanlah pada saat itu tidak bawa uang cash ya. Hanya kemudian disepakati kita yang akan tanggung jawab. Mungkin kita bawa ke bengkel dan seterusnya. Nah, dihitung-hitung berapa biayanya, tentu saja tidak langsung dibayarkan kan, nunggu selesai baru kita bayarkan. Nah, dalam proses selesainya itu kita dalam proses sedang berutang. Utangnya bukan karena minjem duit, bukan karena beli barang orang lalu belum lunas, tetapi karena merusak itlaf. Nah, sehingga kita harus ganti rugi. Nah, sesuatu yang harus kita bayarkan itu masuk namanya dain. Ya, dain. Nah, itu yang pertama ya. Jadi dain itu muncul karena ada harta yang belum ditunaikan. Yang kedua, dain itu adalah utang yang muncul karena adanya pertukaran yang tidak tunai dan belum selesai. Contoh ya, kita berakad salam dengan orang, ya, akad salam. Kita sudah bahas sebelumnya, akad salam itu di mana akad jual beli, ya, si pembeli itu sudah menyerahkan uangnya, tetapi barangnya nanti, ya. Misalnya akad salam kita pesan kurma untuk Ramadan tahun depan. Misalnya 10 ton, ya. Nah, kita sudah sepakati harga yang sudah sepakati harga tahun ini, uangnya juga kita sudah berikan, tetapi kurmanya akan diberikan tahun depan. Misalnya di bulan Rajab, ya, bulan Rajab. 2 bulan sebelum masuk Ramadan. Nah, itu berarti orang yang berakad salam ini yang akan menjadi suppliernya itu berutang. Utangnya apa? Utang dalam bentuk barang. Karena apa? Karena sudah terjadi jual beli tetapi barang belum diserahkan karena memang akadnya salah. Nah, itu apa? Muncul karena ada transaksi yang belum selesai. Atau misalnya kita jual beli kredit. Jadi dain itu bisa muncul karena ada suatu akad yang belum selesai. Misalnya jual beli kredit. Kita beli mobil, beli sepeda motor, atau mungkin sekarang yang banyak tuh beli handphone, ya, beli handphone. Disepakati jual belinya dalam bentuk kredit. Handphonenya 10 juta. Disepakati kredit 500.000 sebulan. Berarti selama 20 bulan. Kalau misalnya dia baru bayar 5 bulan, maka selisihnya itu adalah utang. Utangnya apa? Utangnya disebut sebagai dain. Kemudian berikutnya lagi misalnya sewa. Upah sewa yang ditunda. Misalnya kita nyewa rumah, ya, di perkampungan, ya. Katakanlah sewanya murah, ya. Di Tembung nih agak ke dalam misalnya 5 juta 1 tahun, ya, 1 kamar untuk pengantin baru, ya, biasanya.
5 juta setahun. Lalu kemudian yang nyewa bilang, wah ini kami baru punya 4 juta ya. 1 jutanya nanti kami bayar setelah gajian. Ya. Nah ternyata yang punya rumah bilang, udah nggak apa-apa, udah lama juga ini rumahnya kosong, ya nggak apa-apa, yang penting masuk aja dulu daripada rumahnya hancur gitu ya kan. Nah ya udah, nyewa itu masuk menyewa tapi masih ada sisa yang belum dibayar. Berarti dia berutang, utangnya itu namanya dain, itu ya. Kemudian berikutnya dain itu utang yang muncul karena namanya qardun. Qardun itu apa? Qardun itu adalah meminjam sesuatu barang yang harus dikembalikan dengan barang serupa. Itu disebut dengan qardun. Contohnya apa? Meminjam uang, ya harus dikembalikan uang juga ya, uang 10.000 atau uang 1 juta balik 1 juta. Meminjam beras misalnya di masyarakat, pinjam beras 1 kilo maka dikembalikan 1 kilo. Meminjam apa lagi, ya dan lain-lain lah ya. Pada umumnya ya uang atau emas, meminjam emas. Memang dipakai fisiknya dan habis, tetapi nanti dikembalikan dengan yang serupa. Meski tentu saja bukan barang itu juga, ya, pasti barang yang lain. Hasil kembalikan yang serupa. Ada orang pinjam emas 5 gram, emas 22 misalnya. Nah, tentu saja dia pakai untuk kebutuhannya ya. Misalnya mau masuk anak sekolah, mau pesta dan seterusnya. Nah, nanti dia kembalikan juga dengan emas yang serupa, ya, emas 22 misalnya sama-sama 5 gram atau 10 gram. Nah ini yang disebut dengan dain. Nah, dain itu bisa muncul karena harta yang belum ditunaikan, bisa karena akad dari pertukaran yang tidak tunai, dan juga bisa karena qardun. Nah, dain itu, utang itu sesuatu yang dibolehkan dalam Islam. Berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma'nya sahabat. Dan itu banyak dilakukan oleh sahabat. Yang pertama di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran jelas disebutkan, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin. Ya, jadi, ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang beriman. Iza jika tadayantum. Kamu bermuamalah tidak secara tunai. Tadayantum artinya saling dain. Kan ada istilah dain. Artinya muamalahnya tidak secara tunai. Ya, tadayantum bidainin. Jadi bermuamalah dengan dain. Maksudnya bermuamalah tidak secara tunai. Tadi kita sudah sebutkan bahwa dain itu adalah transaksi yang tidak tunai. Kemudian banyaknya hadis-hadis yang menyatakan bolehnya utang. Ya, termasuk misalnya salam, qardun, jual beli kredit, dan lain sebagainya. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya ya, bahwa jual beli kredit itu boleh hukum. Kalau jual beli kredit boleh, maka konsekuensi dari jual beli kredit itu juga boleh. Yang tadinya apa? Menunda pembayaran. Bukan menunda sih, mencicil pembayaran. Kemudian para sahabat itu berijma bahwa dain itu sesuatu yang diperbolehkan. Nah, sekarang kita bahas al-qardu. Jadi qard itu adalah bagian daripada dain. Tanya izin sebentar. Minum dulu. Jadi qardun ini adalah, kalau di bahasa Indonesia kan juga utang juga ya, utang juga bahasa Indonesianya, tetapi sifatnya berbeda ya. Qardun ini bagian daripada dain. Sifatnya apa? Jadi pertama kita pahami dulu secara makna bahasa. Al-qardu itu secara bahasa artinya al-qat'u. Kotok ya. Apa artinya al-qat'u? Al-qat'u itu artinya memotong. Ya, memotong. Ini secara bahasa. Jadi kenapa dikatakan memotong? Sebab pemberi utang, mukrid, seolah-olah memotong harta miliknya untuk diserahkan kepada pengutang. Nah
Nah, itu dia ya, makna bahasa. Secara istilah, sesuatu dari hartamu yang Anda berikan kepada seseorang untuk dikembalikan lagi kepada Anda. Itu makna secara istilah. Nah, secara syar'i, harta yang diberikan oleh al-mukrid, ya, kreditor, kepada al-mustaqrid, debitor, untuk dikembalikan kepadanya, semisal yang dia berikan pada saat kreditor mampu mengembalikan. Ya, seperti itu. Nah, apa dasarnya? Seperti tadi kita sudah jelaskan ya, bahwa di dalam Al-Quran kita diperbolehkan untuk berutang. Iza tadayantum bidain. Kemudian banyak hadis-hadis yang memerintahkan untuk membantu meringankan kesulitan orang lain. Bahkan Rasulullah sendiri itu pernah berutang. Ini banyak nih hadis-hadis Rasulullah pernah berutang, baik bahan makanan ya kepada orang Yahudi, lalu kemudian mengagunkan baju besi. Ya. Kemudian ijma sahabat bahwa qardu itu adalah sesuatu yang legal dan mereka saling melakukan al-qard. Nah, sunnah bagi mukrid, ya, kreditor. Sebab mukrid menyampaikan manfaat kepada muktarid, membantu kesusahan dan kesulitannya, dan di dalamnya ada taqarrub kepada Allah. Ya. Karena apa? Karena al-mukrid itu seperti orang yang berderma. Jadi bagi orang yang mengutangkan hartanya kepada orang lain, dia mendapatkan pahala sunnah. Kenapa? Karena dia membantu melepaskan kesulitan orang. Ya, karena tidak mungkin orang berhutang itu kecuali sesuatu yang dia butuh ya untuk melepaskan kesusahan. Ma min muslimin yukridu muslim. Jadi tidaklah seorang muslim memberikan qardun kepada muslim yang lain. Ya, memberikan utang kepada muslim yang lain. Bi qardin marratain. Illa kana kasodaqatin marot. Jadi tidaklah seorang muslim memberikan utang sebanyak 2 kali kepada muslim yang lain, kecuali pahalanya seperti sodakoh 1 kali. Dia dapat 2 kali dia. Sudahlah dapat pahala mengutangkan, juga mendapatkan pahala seperti orang yang bersodakoh. Jadi semakin banyak dia mengutangkan, semakin banyak dia mendapatkan pahala seperti sodakoh. Jadi luar biasa Allah memberikan ganjaran ya. Jadi uangnya kembali kepada orang yang mengutangkan, tapi dia juga tetap dapat seperti pahala sodako. Ya. Padahal kalau dia sodako saja, ya uangnya selesai kan, diberikan kepada orang lain. Tapi bukan berarti dipahami tidak mau sodako, tapi ngutang-ngutangnya aja ya, enggak juga. Tapi ya dilakukan semua. Manafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ya. Jadi siapa saja yang nafasa an mu'minin kurbatan, siapa saja yang meringankan kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan meringankan dari kesulitan-kesulitannya nanti di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Masyaallah ya. Dan siapa saja yassara, siapa saja yang mempermudah suatu kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan baik di dunia dan di akhirat. Ini harus dijadikan prinsip ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada prinsip, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, itu tidak sesuai syariat. Jadi, kalau ada yang sulit, permudah semuanya. Nah, tapi bukan berarti menghalalkan yang haram, Pak ya. Tapi ini maksudnya dipermudah prosedurnya. Dimudahkan orang urusannya. Ya. Kenapa? Kalau kita permudah
orang lain, maka Allah yang akan mempermudah urusan kita. Bukan cuma urusan di dunia, tapi juga urusan yang paling penting yaitu ketika dia. Dan urusan di dunia ini kita dipersulit, mungkin kita bisa bersabar ya. Tapi kalau di akhirat urusan kita sudah dipersulit, kemana lagi kita mau mengadu? Itu sudah sulit. Sangat-sangat sulit ya. Jadi di akhirat itu sudah tempatnya seluruh pembalasan. Sementara di dunia ini adalah tempatnya kita beramal. Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhir. Kemudian siapa saja yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Nah ini penting ya. Jadi kalau ada aibnya saudara kita jangan dibicarakan ya, jangan dibuka. Supaya Allah juga menutup aib kita baik di dunia maupun di akhirat. Kalau Allah sudah menutup aib kita di akhirat, Masya Allah. Di dunia ini, Bapak Ibu kita ini kan semuanya sebenarnya punya aib ya kan, besar kecilnya gitu. Dengan adanya medsos sekarang ini luar biasa. Jadi aib yang kecil diviralkan oleh orang, jadilah pembicaraan banyak orang. Dan kalau itu sudah terjadi, maka Allah tidak lagi menutup aib kita nantinya, baik di dunia maupun di akhirat. Ini kita berlindung dari Allah. Wallahu fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhi. Jadi Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hamba itu selalu mau menolong sesamanya muslim. Ya, seperti itu. Nah, ini prinsip hidup kita. Jadi kita itu bangun baik sangka kepada saudara muslim. Kemudian berupaya untuk menutup aibnya, berupaya untuk memudahkan urusannya, dan berupaya untuk membantunya semaksimal mungkin. Supaya apa? Supaya Allah juga bantu kita selesaikan semua masalah kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah itu sunnahnya. Sunnah bagi al-muqrid, kreditor yang mengkreditnya. Nah kemudian, lalu bagaimana hukum memberi utang itu bagi al-muqrid ya. Nah, tadi disebutkan bahwa hukum asalnya adalah sunnah. Ya, hukum asalnya. Kita yang punya uang, lalu orang datang berutang kepada kita. Hukum asalnya itu sunnah. Hukum asalnya sunnah, tidak wajib. Nah, tetapi para ulama itu kemudian merinci hukum asal sunnah itu bisa berubah menjadi hukum yang lainnya. Jadi kalau kita pahami bahwa hukum perbuatan itu kan ada 5. Ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya. Nah, yang asalnya sunnah tadi bisa berubah wajib, berubah menjadi wajib. Kapan? Kalau al-muqrid itu sedang lapang. Ya. Tidak sedang membutuhkan hartanya, sedangkan orang yang datang meminta utang itu sedang kepepet untuk menunaikan kewajiban. Ya. Dan dia katakanlah tidak menemukan lagi orang lain untuk tempat berutang, dan kalau tidak dilunasi, dia akan jatuh misalnya ke dalam kemaksiatan dan seterusnya. Maka wajiblah bagi yang mengutangkannya. Apalagi kalau yang berutang itu ternyata track record-nya bisa amanah ya, bisa dipercaya. Maka hukumnya wajib. Ini ulama ya. Nah kemudian mengutangkan itu hukumnya mubah saja. Mubah itu boleh kita pinjamkan, boleh tidak. Kapan? Jika muqtarid tidak sedang membutuhkan atau tidak sedang kepepet, tetapi ia berutang untuk menambah modal lebih banyak. Ya. Jadi orang yang mau berutang itu sebenarnya berutang bukan karena kepepet, ya, tapi karena sekedar mau menambah modalnya saja. Nah, misalnya dia sudah punya usaha yang itu sudah berjalan normal. Lalu dia cari utang untuk menambah modal usaha. Dia tidak mau syirkah misalnya. Dia maunya utang aja. Gitu. Biar tidak repot-repot katanya nyatat. Nah itu hukumnya mubah saja ya. Boleh kita pinjamkan, boleh tidak wajib. Kemudian haram, kalau kita itu punya qolabatuzon ya. Misalnya ada orang datang ke rumah, berutang
dan kita tahu dia pemakai narkoba. Nah itu hukumnya haram ya. Karena kita punya golabatuz zon, ya ini pasti dipakai untuk yang haram. Ya. Maka hukumnya haram. Nah kemudian makruh kalau khor digunakan untuk kemakruhan. Nah apa-apa saja yang menurut pendapat ulama itu makruh, maka hukum mengutangkannya juga makruh. Misalnya ya, kalau ulama yang berpendapat bahwa merokok itu makruh, maka mengutangkan untuk beli rokok hukumnya makruh. Gitu ya. Nah itu ya, mengutangkan. Nah kemudian bagi muhtar, bagi debitor, hukum dasarnya adalah ini hukum bagi orang yang mau berutang. Kalau tadi yang mengutangkan, mengutang. Sekarang orang yang mau dia yang mau datang ke orang lain untuk pinjam duit. Nah, bagaimana hukumnya? Hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Kapan? Itu bagi orang yang tahu dirinya nanti bisa membayar. Nah, itu ya. Jika ia tidak tahu, jika ia tahu dirinya tidak bisa membayar, kecuali jika ia dalam keadaan darurat, maka hukumnya boleh. Ibnu Hajar al-Haytami berkata, tidak boleh bagi seorang fakir menampakkan dirinya kaya ketika berutang, sebab itu mengelabui al-muqrid. Ya, mengelabui orang yang akan mengutang. Maka jika ia tahu bahwa al-muqrid memberinya utang karena menganggap zahirnya ia mampu, sedangkan ia sebenarnya tidak mampu, maka ia haram berutang. Ya, seperti itu. Ya, karena akan menjatuhkan dirinya kepada sesuatu yang bisa membinasakan dia ya, terlilit utang dan seterusnya. Nah kemudian kita bahas rukun-rukun dari al-qardu ya. Pertama adanya al-muqrid ya, pemberi utang atau kreditor yang memberikan kredit. Dan al-muqtarid pengutang atau debitor. Al-muqrid itu haruslah orang yang layak melakukan tasawuf dan sah melakukan tabaru ya, balik, berakal, merdeka, rasyid, bukan orang yang sapi dan bukan orang yang dihijir ya, itu orang yang mengutangkan. Jadi dia haruslah pemilik daripada barang yang akan diutangkan. Dan tentu saja dia orang yang sudah balik berakal. Kemudian orang yang mau berutang, debitor, itu dia haruslah orang yang layak melakukan tasawuf, balik dan berakal. Nah berakal ini dipentingkan ya. Jadi kalau misalnya dia itu akalnya terganggu ya, memakai narkoba dan seterusnya, maka dalam syariat itu tidak boleh diutangkan karena secara akal dia terganggu. Tentu saja utang itu nanti akan lewat, nanti dibuat sama dia kan. Nah itu yang pertama ya, dua pihak yang bertransaksi dalam utang piutang. Kemudian yang kedua ada ijab dan qabul. Jadi bisa menggunakan khor, dain, salaf, atau sebutan khor oleh penduduk Hijaz, atau lafaz indikasinya menunjukkan hal. Ini penting ya, penting. Ijab qabul ini penting karena menunjukkan apa yang menjadi kewajiban kedua. Jangan sampai diberikan uang, yang satu mengatakan utangkan ya, yang satu bilang udah kasih aja kenapa? Ya kan? Ya, kalau dikasih berarti kan tidak ada kewajiban mengembalikan. Sehingga harus sama-sama sadar bahwa ini utang, bukan diberikan. Karena nanti konsekuensinya akan beda ya kan. Jadi kalau diutangkan berarti harus dikembalikan. Tapi kalau diberikan berarti free ya kan. Itu adalah pemberian atau hadiah ya. Satu bilang ini saya utangkan ya, yang satu bilang
Tapi kan hadiah. Maka harus sama ya. Jadi sama-sama. Kalau satu mengatakan utang, yang dua menyebutkan itu adalah utang. Jangan sampai satu mengatakan utang, yang satu mengatakan wah ini kan hibah gitu atau hadiah. Nanti konsekuensi hukumnya bisa berbeda. Nah, kemudian qardun itu adalah barang yang diutangkan atau harta yang diutangkan. Haruslah pertama adalah barang yang misliyat, harta yang memiliki padanan. Artinya dikembalikan dengan harta yang serupa atau semisal. Sebab al-qard harus dikembalikan dengan harta yang serupa. Jadi kalau tidak bisa dicari harta serupa, maka tidak berlaku yang namanya qard. Ya. Pinjam emas ya dikembalikan emas. Pinjam uang dikembalikan uang. Pinjam beras dikembalikan dengan beras dan seterusnya. Ya. Kemudian harta yang standarnya timbang. Nah, kemudian takaran, hitungan atau ukuran seperti satuan panjang dan ukuran lainnya. Contohnya emas ya, perak, uang, kain meterang, beras, jagung dan seterusnya. Kemudian al-qard, harta yang diutangkan. Nah, boleh berupa hewan. Ya. Pinjam sapi, ya, pulangkan sapi juga. Pinjam kambing umur 2 tahun, pulangkan umur 2 tahun. Sebab di dalam hadis Rasul pernah berutang hewan. Jadi boleh berutang hewan. Pinjam kambing, pinjam apa lagi? Unta, pinjam. Tapi nanti dikembalikan juga dengan hewan. Nah, kalau qard ini berarti nanti itu kita manfaatkan atau kita habiskan. Baru kita ganti dengan hewan yang serupa dengan itu. Maksudnya serupa itu ya pinjam kambing, lalu kemudian kita potong ya kan untuk akikah. Lalu kemudian kita sampaikan nanti kalau ada rezeki saya beli kambing yang serupa juga ya. Baru kita ganti. Atau pinjam apa ya, sapi ya. Lalu kemudian kita potong untuk pesta, lalu nanti ada rezeki kita beli sapi, kita pulangkan sapi. Nah itu biasa di kampung seperti itu. Itu namanya qard. Tapi kalau misalnya pinjem sapi, lalu sapinya kita pakai angkat barang, ya kan? Lalu sapi itu juga kita pulangkan, itu bukan namanya qard, tapi itu namanya meminjamkan sesuatu, lalu barang itu juga dipulangkan. Namanya ariyah, ya. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sama dengan pinjam sepeda, kita pakai pergi kemana, pinjam mobil, kita pakai kemana, kita pulangkan mobil itu juga, ya. Berarti namanya ariyah. Nah, boleh berutang roti dan ragi. Sebab Aisyah berkata, aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya para tetangga mengutangkan roti dan ragi. Dan mereka mengembalikan dengan ada kelebihan dan kekurangan. Lalu Rasul bersabda, la ba'sah inna madzalika min marafikin nasi la yuradu bihil fadlu. Tidak apa-apa. Hal itu tidak lain bagian daripada kelebutan manusia, bukan dimaksudkan untuk mendapatkan kelebihan. Jadi roti ya, makanan. Nah, kemudian al-qard adalah pemindahan kepemilikan ya, sehingga sempurna. Maka harus ada serah terima. Nah, kemudian untuk harta yang standarnya timbangan, kemudian takaran dan hitungan, al-mauzun, al-makil, dan al-ma'dud, atau ukuran tertentu, maka harus diserah terimakan fisik. Jadi di masyarakat itu ada harta-harta yang ketika kita transaksikan, ketika kita jual belikan, itu kan pakai timbangan. Misalnya beli beras sekilo, 2 kilo, beli jagung kan sekilo. Ada juga yang berupa al-makil. Makil itu artinya takar. Misalnya seliter, 1 ember, ya, apalagi. Ini kalau di Medan, mungkin orang beli berasnya itu kiloan ya. Tapi sebagian daerah di Jawa atau di Sulawesi itu pakai liter, Pak. Jadi beli beras 1 liter, 2 liter, ya. Tidak pakai kilo. Di Medan kita beli sayur,
itu biasanya ma'dud ya, dihitung. Misalnya berapa gitu ya. Tapi kalau kita ke Batam, sayur itu ternyata ditimbang. Jadi, tapi itu tergantung kebiasaan daerah masing-masing ya. Jadi kalau di Medan ini beli kacang panjang atau beli bayam misalnya kan, itu kan biasa diikat-ikat gitu Pak ya, diikat-ikat. Jadi satu ikat berapa gitu ya. Tapi kalau kita ke Batam itu ternyata ditimbang. Kenapa? Karena semua barang-barang di Batam itu didatangkan dari luar. Sehingga memang biayanya besar ya, dikapalkan kan ke Batam. Ada yang dari Medan, malah kalau kayak kambing itu saya tanya itu juga ada dari pulau-pulau di sekitar Batam. Ada juga yang dari Palembang. Malah sebagian juga didatangkan dari Kalimantan. Akhirnya semuanya ditimbang ya. Nah itu nanti kembali ke kebiasaan di tengah atau ukuran tertentu, maka harus diserah terimakan fisik hartanya. Misalnya emas, ya, perak, uang, beras, jagung, daging, dan sebagainya, itu harus diserah terimakan barang. Nah itu ya. Kemudian selainnya, maka serah terimanya berupa pemindahan kekuasaan atas harta, sehingga tidak ada sesuatu yang menghalang untuk melakukan tasarruf. Ya. Misalnya hewan ya, hewan itu kita pinjam dan yang sebagainya. Nah, kemudian ada ketentuan menyangkut tentang al-qard. Nah, ini ketentuannya materinya cukup panjang ya. Nanti kalau tidak selesai tanya jawabnya kita tunda minggu depan, Pak ya. Kita bagi dua materi ini nanti tanya jawabnya kita di minggu depan, nanti saya kirimkan juga materi. Boleh, siap Ustaz. Ya. Yang pertama, qard itu tidak boleh disyaratkan ada tambahan. Tidak boleh ada hadiah, baik dalam bentuk harta ataupun jasa. Kullu qardin jarra manfa'ah bahwa wajhun min wujuhir riba. Ya. Jadi setiap qardun yang di dalamnya ada jarra manfa'ah, menarik manfaat, maka itu termasuk salah satu bentuk riba. Ya. Jadi kalau kita ada utang dalam bentuk qard, maka tidak boleh ada manfaat di dalam. Iza akrodo fala ya'khuz hadiyah. Nah, apa bentuk manfaatnya? Salah satunya disebutkan di sini. Iza akrodo fala ya'khuz hadiyah. Jika seseorang memberikan qardun, utang, maka janganlah ia mengambil hadiah. Kita tetangga ya, satu gang atau satu RT, itu kan biasa tuh saling mengutangkan. Karena apa? Mungkin macam lah kebutuhannya, kan ada anak masuk sekolah, ada kebutuhan mendadak, tiba-tiba keluarga dari kampung datang, satu rombongan ya kan harus dijamu, belum gajian ya. Lalu kemudian ya udah pinjam uang ke tetangga dulu kan, tetangga beli macam-macam kebutuhan ya, lalu dijanjikan nanti kalau gajian dibayar. Nah, yang diutangi itu kemudian segan, oh masa kita udah diutangi duit, kasihlah hadiah ya kan. Nah, apa hadiahnya? Jika istrinya masak lalu kemudian mengantarkan makanan ya kan ke tetangganya yang mengutangkan, diantari sayur ya kan, atau apa yang diutangkan ini lagi masak rendang ya kan, kemudian dilebihkan rendangnya, dia bungkus, diantarkan ke tetangganya yang mengutangkan. Bolehkah itu? Maka jawabnya boleh dan tidak boleh ya. Hukum asalnya seperti ini ya, hukum asalnya kullu qardin jarra manfa'ah riba. Maka hukum asalnya itu termasuk riba ya. Tapi ada pengecualiannya. Jadi kita bahas. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an qardin jarra. Nabi itu melarang utang yang menarik suatu manfaat. Ajma'u ala annal muslifa iza syarita alal mustaslifi ziyadatan aw hadiyatan
fa aslafa ala zalika inna akhzaz ziyadah ala zalika riba. Jadi ijma sahabat menyatakan bahwa mereka para sahabat bersepakat bahwa kalau ada kreditor, ya, orang yang mengkreditkan, yang meminjamkan, mensyaratkan kepada debitor, orang yang dipinjami, suatu tambahan, lalu hadiah, lalu ia memberikan utang, maka itu adalah riba. Nah, seperti itu ya. Nah, jika tambahan tidak disyaratkan atau tidak disepakati atau tidak tahu sama tahu, maka tidak boleh berupa tambahan harta yang dipakai. Kemudian tidak boleh berupa hadiah, harta atau jasa, kecuali sudah biasa di antara orang yang berutang tersebut sebelum adanya utang. Begitu ya. Nah, tadi kalau ditanyakan, lalu bagaimana tetangga tadi? Tetangga tadi. Jadi tetangga kita ngutangin uang ke kita ya. Kita lagi perlu, lalu dia ngutangin uang ke kita. Terus kita kemudian segan, lalu kita suruh istri, apa kan masalah, kemudian nanti lebihkan antar ke tetangga yang memberikan utang tersebut. Bolehkah seperti itu? Jawabannya ada di sini ya, dalam hadis. Apa jawabannya? Nabi menyatakan, iza aqrada ahadukum qardon. Jika salah seorang di antara kalian memberikan fa'ahdalahu, lalu dia memberikan hadiah kepada, aw hamalahu ala dabbat, atau membawanya di atas kendaraan, fala yarkabha, maka janganlah dia menaiki, wala yakbalhu, jangan menerima hadiah. Illa, ini larangannya Nabi ya, bukan saya ya. Nabi yang melarang. Jadi kalau kita sedang meminjamkan uang ke orang lain, lalu orang yang lain yang kita pinjami itu segan, terus dia kasih kita hadiah, atau ngasih kita tunggangan hewan, maka kata Nabi jangan diterima. Nah, apa syaratnya boleh diterima? Kata Nabi, illa ayyakuna jaro bainahu wa bainahu qabla zalika. Kecuali kalau sebelumnya di antara mereka itu sudah biasa sebelum adanya utang. Ya, seperti itu. Contohnya Pak Pakar meminjamkan uang ke saya. Faktanya saya belum pernah berutang ke Pak Pakar ya. Jadi Pak Pakar, saya mau ngembangin usaha nih ya kan, usaha. Jadi saya pinjam 100 juta misalnya. Nah kemudian setelah saya pinjam Pak Pakar, lalu saya lihat Pak Pakar mau pergi. Nah ternyata kebetulan kendaraannya rusak sehingga Pak Pakar pergi itu mau naik angkot. Lalu jalanlah Pak Pakar ke simpang. Saya kebetulan bawa kendaraan ya kan. Saya lihat Pak Pakar, wah ini jalan sendiri nih. Nah kemudian saya singgah, Pak Pakar mau kemana? Mau ke sana. Yuk saya antari gitu ya. Saya antar. Nah bolehkah Pak Pakar menerima tawaran saya? Jawabnya ada di hadis ini. Ya. Kata Rasul jangan naik tunggangannya. Kecuali kalau sudah terbiasa sebelumnya. Ya. Kenapa? Karena kalau Pak Pakar naik ke tawaran saya untuk saya antar, Pak Pakar mau kemana? Saya antar ya. Kalau sudah terbiasa sebelumnya boleh. Maksudnya udah terbiasa lah saling bonceng-boncengan, saling antar makanan, itu boleh. Tapi kalau sebelumnya tidak pernah sama sekali, berarti tawaran itu karena segan, ya kan? Karena segan sudah diutangi. Maka di antara tetangga itulah maka kita disunahkan sebelum ada kebutuhan, maka biasakanlah saling memberi hadiah. Di antara sesama teman, sebelum ada kebutuhan, biasakanlah saling memberi hadiah. Dalam hadis disebutkan tahabu. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, maka tahabu itu akan
menimbulkan saling mencintai. Seperti itu. Jadi sebelum ada kebutuhan, maka hendaklah saling memberikan hadiah. Seperti itu ya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan dulu ya. Nanti tanya jawabnya kita buat di minggu depan. Nanti saya kirimkan ini materinya ke Bapak. Siap, Ustaz. Karena ini materi cukup panjang, nanti kita bagi dua. Sesi tanya jawabnya kita buat di minggu depan ya. Mudah-mudahan waktunya lebih lapang lagi. Untuk pagi ini mungkin kita cukupkan dulu. Ya. Sudah jam ini. Saya pagi mau ngantar anak dulu ke sekolah ya. Jadi mudah-mudahan minggu depan ini ada dua bagian. Nanti bagi dua bagian depan. Mudah-mudahan kita bisa jelaskan setengah jam. Kemudian setengah jamnya lagi sesi tanya jawab. Dan Bapak Ibu kalau bisa masuk Zoom-nya agak cepat ya. Untuk hari Jumat ya. Jadi kita tidak mulai jam 6 tapi jam 6 kurang 15 atau jam 6 kurang 20 ya. Supaya 1 jamnya itu saya bisa 6.40 saya sudah bisa selesaikan. Supaya akad 1 jamnya itu terpenuhi. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan dulu untuk materinya sampai di sini. Untuk sesi diskusi tanya jawabnya kita minggu depan. Siap. Ya. Kita cukupkan dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin duluan ya. Ya, Ustaz. Ya, live duluan. Sebelum Ustaz. Ya, sama-sama, Pak. Ya, baik ya, Bapak-bapak, sampai di sini pada pagi hari ini insya Allah kita sambung Jumat depan ya. Jadi diusahakan masuknya agak cepat ya. Jam-jam 5.45 itu udah pada masuk lah ya. Ini nanti saya akan masukkan ke YouTube, tinggal dibuka-buka ulang ya. Oke ya. Semoga hari ini apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah. Yang masih punya utang semoga cepat lunas utangnya. Yang masih sakit semoga cepat sembuh. Yang masih membangun usaha semoga usahanya lancar ya. Yang anaknya mungkin lagi belum berjodoh semoga segera berjodoh anaknya. Amin. Dan juga yang punya hajat semoga hajatnya cepat dikabulkan sama Allah ya. Amin ya Rabbal alamin. Baik ya Bapak-bapak, kita tutup ya dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Dan juga doa akibat majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.